Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya Priwira Budi Ardiatmoko, calon guru gerak angkatan 7 SMP Negeri 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan fasilitator Ibu Endang Sulistiawati SPD MPD dan pengajar praktek Bapak Solahul Mujahidin. Kesimpulan modul 3.2, Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Cara mengimplementasikan di lingkungan kelas. Memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitas, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas, dan memanfaatkan sumber finansial untuk keperluan atau kebutuhan kelas. Sedangkan di lingkungan sekolah, melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, membentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah, memanfaatkan sarana prasarana sekolah dengan sebaik-baiknya, menggunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah, dan untuk di lingkungan sekitar sekolah dengan membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan wali murid untuk membantu kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain, dan ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh pengelolaan modal manusia, yaitu kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Contoh pengelolaan modal fisik, yaitu sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Kemudian contoh pengelolaan modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib, keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif, sehingga akan terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh pengelolaan modal lingkungan atau alam, lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang kreatif. Kemudian contoh pengelolaan modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kepala sekolah dan dinas pendidikan dapat mengadakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Contoh pengelolaan modal finansial, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah untuk keperluan operasional sekolah untuk dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian contoh pengelolaan modal agama dan budaya, yaitu kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa sebelum pelajaran dan setelah pelajaran, sholat berjamaah, kerja bakti, Jumat bersih, dan lain-lain. Dapat mengubah perilaku murid menjadi lebih berakhlak terhadap warga dan lingkungan sekolah. Kemudian keterkaitan pemimpin dalam pengelolaan aset atau modal sekolah dengan modul sebelumnya. Pada modul 1.1, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian modul 1.2, bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pada modul 1.3, kunci mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan, aset, atau potensi. Mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, dan merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Keterkaitan terhadap modul 1.4, hal-hal yang penting dalam membangun budaya positif. Salah satunya tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai mereka sendiri dan orang lain. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik. Pada modul 2.1, kurikulum kompetensi dasar tujuan membelajar indikator strategi dan asesmen merupakan kelompok dari kesiapan, yaitu cepat lambat, konkret abstrak, sederhana kompleks, mandiri bantuan, atau minat, profil belajar, menentukan bahwa ragam anak dapatkan sistem mendukung, mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Produk yaitu kesempatan mendemonstrasikan pemahaman, sedangkan proses adalah ragam atau tahapan, scaffolding, jalur belajar. Kemudian diferensiasi konten lalu bisa membedakan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan afeksi kaitan dengan sikap yaitu rasa, reflektif, mindful, emosi positif. Untuk modul 2.2 tentang KSE, kompetensi sosial emosional dengan kesadaran penuh, mindfulness dapat mengelola kompetensi sosial emosional kesadaran diri, yaitu dengan pengenalan emosi, kemudian pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus, kesadaran sosial, empati, keterampilan sosial, resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk mendapatkan hasil akhir yaitu well-being atau kesejahteraan psikologis. Modul 2.3 tentang coaching. Bahwa coaching juga sangat penting dalam pengelolaan seorang pemimpin pembelajaran, yaitu prinsipnya coach adalah sebagai pusat. Lakukan coaching pada coachee, bukan masalahnya. Dengarkan, merespon, dan bertanya untuk membuat klien dapat terus belajar dalam situasinya, dan coach terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Kemudian keterkaitan dengan modul 3.1 bahwa tahapan pengambilan keputusan yaitu dengan 4 paradigma, individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan kelas kasih, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Juga terdapat 3 prinsip, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Sehingga dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 2, saya hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik yang ada di sekolah, dan lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah, belum mencari solusi yang tepat. Kemudian setelah mempelajari modul 3.2, alhamdulillah saya paham tentang 7 aset atau modal utama yang dapat dikembangkan di sekolah. Seorang pemimpin hendaknya menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk memajukan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah hendaknya memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada
agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Murid yang berprestasi dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Dan dalam pengelolaan sumber daya sekolah, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan berbasis masalah atau kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.